Saya ingin ucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda, dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mempengaruhi sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Merebaknya pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan harus memanfaatkan teknologi untuk mengurangi interaksi tatap muka secara langsung dan mengalihkannya pada ruang maya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan mendorong berbagai upaya pembaharuan dalam proses pembelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya praktik pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telepon seluler bersistem operasi Android sebagai media dalam proses pembelajarannya. Menurut data dari Kominfo RI tahun 2017 menunjukkan bahwa 66,31% atau lebih dari setengah masyarakat Indonesia telah menggunakan teknologi telepon seluler bersistem operasi Android. Dan 79,56% telah digunakan oleh siswa sekolah menengah atas sederajat. Namun sayangnya, pembelajaran daring belum bisa menggantikan secara utuh pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Hal ini dikarenakan penggunaan media yang kurang maksimal, sehingga paradigma pembelajaran sejarah yang membosankan, monoton, dan kurang menarik justru semakin menguat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Songgom, mengenai media pembelajaran dalam proses pembelajaran sejarah, berdasarkan fakta di lapangan, selama proses pembelajaran jarak jauh, guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi. Hal ini disebabkan karena waktu yang sangat singkat, sedangkan materi sejarah Indonesia cukup kompleks dan padat. Tanpa penggunaan media yang tepat, pembelajaran sejarah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan pengembangan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menarik. Maka dari itu, kami, tim dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diketuai oleh Ogi Nuradiana dan beranggotakan Nur Aini serta Lulu Durotul Madla, dengan bangga mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Synroid, pengembangan media pembelajaran berbasis Android dalam mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Synroid dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu sejarah. Menurut Abdurrahman bahwa sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan berarti berusaha mengungkapkan, menemukan, serta memahami makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam peristiwa masa lampau. Sejarah juga sebagai cabang ilmu pengetahuan berusaha mencari fakta-fakta atau kebenaran mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau secara sistematis. Yang kedua yaitu terdapat media pembelajaran. Menurut Ibrahim dan Shaudi dapat diartikan bahwa media pembelajaran sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar dan mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu segala benda yang dapat menyalurkan pesan atau isi pelajaran sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu Android. Menurut Enterprise, Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Yang keempat yaitu terdapat mobile learning. Menurut Shimomura, mobile learning yaitu konsep belajar jarak jauh dengan menggunakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Pada konsep pembelajaran ini, mobile learning memberikan manfaat yaitu materi bisa saja dan kapan saja diakses dan dengan visualisasi yang menarik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data atau sumber dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan
baik dari sumber internet ataupun bentuk cetak. Kemudian teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi ke SMK Negeri 1 Songgom dan data sekunder diperoleh dari riset studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, langkah berikutnya yaitu melakukan pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terhadap data yang telah diperoleh. Data yang telah diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dalam bentuk mendeskripsikan data tersebut dalam bentuk narasi. Berikutnya melakukan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan jenis deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal umum menuju ke hal khusus. Langkah terakhir yaitu perumusan saran atau merumuskan gagasan atau saran dari peneliti untuk pengembangan penelitian yang akan datang. Sebelum membuat produk, maka dilakukan langkah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan observasi ke SMK Negeri 1 Songgom yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Dari tahap inilah maka muncul ide untuk membuat media pembelajaran berbasis Android. Dan langkah berikutnya dilakukan desain produk dan merancang produk menggunakan MIT App Inventor. Berikut adalah hasil produk yang telah dibuat. Aplikasi ini diberi nama Sindroid. Aplikasi ini terdapat 4 menu, yaitu menu materi, menu kuis, menu video pembelajaran, dan menu About Us. Pada menu materi terdapat beberapa bab dan referensi buku yang berisi buku-buku elektronik yang bisa diakses oleh pengguna. Materi disesuaikan dengan materi sejarah Indonesia pada kurikulum 2013, revisi 2017 pada tingkatan SMK. Berikutnya yaitu menu kuis. Setiap satu bab terdapat satu kuis yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda. Hasil kuis dapat dikirim ke WhatsApp guru atau bisa juga disimpan ke database aplikasi. Aplikasi Sindroid bukan hanya berisi materi, teks, dan gambar, tetapi juga terdapat video pembelajaran yang berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami setiap materi yang diberikan. Pembelajaran pada aplikasi Sindroid dihubungkan ke YouTube. Hal ini bertujuan agar aplikasi tidak terlalu berat karena beban video tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, aplikasi Sindroid memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi Sindroid yaitu cocok untuk menunjang proses pembelajaran dan sangat mudah diakses oleh siswa. Selain itu, terdapat video pembelajaran dan kuis yang dapat diakses oleh pengguna. Tidak hanya itu, aplikasi ini tidak terlalu banyak memakan penyimpanan internal perangkat. Adapun kekurangan dari aplikasi Sindroid yaitu database nilai hanya bisa diakses terbatas. Selain itu, referensi buku sejarah hanya satu dan belum ada fitur chat yang bisa digunakan untuk interaksi siswa dengan guru. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sindroid dapat membantu guru dalam memberikan materi dan tugas kepada siswa. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk siswa dalam memahami materi sejarah dengan adanya fitur video pembelajaran. Bukan hanya terdapat materi, tetapi juga dilengkapi dengan kuis yang bisa digunakan guru untuk mengambil penilaian evaluasi pembelajaran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan nilai kepahlawanan dengan menjadikan pahlawan sebagai panutan. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.